Kita kepada masalah yang ke-9, wa ammal mas'alatu tasi'atu wa hiya qaulus sa'ilu, yaitu pertanyaan ke-9, mal asbabul lati yu'adzibu biha ashabul quburi, yaitu apa sebab-sebab yang mendatangkan siksa bagi penghuni kubur. Fajawabuha min wajhaini, yaitu jawaban atas pertanyaan ini ada dua sisi. Yang pertama mujmalun, yaitu secara global, wa mufassalun, yaitu secara dan rinci, ya. Ammal mujmalu, adapun jawaban secara global, fa innahum yu'adzibuna ala jahlihim billahi, mereka disiksa karena kebodohan mereka terhadap atau tentang Allah Subhanahu wa taala, wa idha'atuhum li amrihi, mengabaikan perintahnya, wartikabuhum lima'asihi, dan juga mereka melakukan kedurhakaan terhadap Allah. Fala yu'adzibullaha ruhan arafatuhu, Allah Subhanahu wa taala tidak menyiksa ruh yang mengenalnya, wa ahabbatuhu, dan mencintai Allah, wamtathalat amruhu, yang menjalankan atau perintah Allah, wajtanabat nahyahu, dan yang meninggalkan larangan Allah. Wala badanan kanat fihi abada, begitu pula jasadnya tidak disiksa oleh Allah Subhanahu wa taala, ya. Fa inna adzabal qabri wa adzabal akhirati, karena sesungguhnya azab kubur itu dan azab di akhirat itu, atharu ghadaballaha wa sukhtihi, ghadaballahu wa sukhtihi ala abdihi, yaitu dampak dari kemurkaan dan kemarahan Allah kepada hambanya. Faman aghdhaballaha wa askhatahu fi hadhihi ad-dar, maka barang siapa yang dia membuat Allah murka dan marah di dunia, thumma lam yatub, kemudian dia tidak bertobat, wa mata ala dhalika, kemudian dia lalu mati pada perbuatannya, kana lahu min adzabil barzakhi biqadari ghadabillahi wa sukhtihi alaihi, maka ia layak mendapat siksa alam barzakh tergantung sejauh mana kemarahan dan kemurkaan Allah kepadanya. Wa musaddiqun wa mukadzibun, ada yang sedikit, ada yang banyak. Wa ammal jawabu al-mufassalu, adapun jawaban secara rinci, yaitu faqad akhbara Rasulullah sallallahu alaihi wasallam 'anir rajulaini alladzina ra'ahuma yu'adzibani fi quburihima, bahwasanya Rasulullah pernah mengabarkan tentang dua orang yang beliau lihat disiksa di dalam kuburnya. Yamshi ahaduhuma bin namimati bainan nasi, yang pertama karena suka melakukan namimah ataupun adu domba di tengah manusia. Wa yatrukul akharul istibra'a minal bauli, yang satunya lagi tidak bersuci setelah buang air kecil, ya. Fahada tarqut taharatu alwajibatu, orang-orang yang meninggalkan bersuci, yang tidak bersuci ini, karena ini berarti ia meninggalkan taharah yang diwajibkan. Wa dzalika irtikabus sababul muqi'a lil adawati bainan nasi bilisanihi, adapun orang yang suka mengadu domba telah melakukan tindakan dengan lisannya yang membuat manusia saling bermusuhan. Wa in kana sadiqan, ya, meskipun apa yang dikatakannya itu benar. Wa fi hadza tanbihun, dan kisah pelaku namimah dalam hadis ini merupakan peringatan ala anna al-muqi'a bainahumul adawata bil kadhibi waz zuri wal buhtani a'zamu 'adzaban, bahwasanya pemicu munculnya permusuhan di tengah mereka yang disebabkan karena perkataan dusta, maka siksanya begitu besar, ya. Kama anna fi tarkil istibra'a minal bauli, ya. Begitu pula kisah dalam hadis tentang orang yang tidak bersuci setelah buang air kecil, ini merupakan merikatan
tanbihan ala anna man taraka as-salatu allati al-istibra'u min al-bawli ba'du wajibatiha wa syurutiha ya, bahwasanya ini peringatan bahwa siapa yang meninggalkan solat dan tidak bersuci setelah buang air kecil, padahal itu merupakan sebagian dari kewajiban dan syarat-syarat sahnya salat, maka ia akan mendapatkan fahuwa asyaddu azaban, akan mendapatkan azab yang lebih besar ya. Wa fi hadithi Syu'batun, di dalam hadisnya Syu'bah disebutkan, amma ahaduhuma fakana ya'kulu luhumun nasi, bahwasanya salah seorang di antara keduanya suka memakan daging manusia, fahadha mughtabun wa dzalika nammamun, artinya ia adalah orang yang suka berghibah dan mengadu domba ya. Waqad taqaddama hadithu Ibnu Mas'ud telah dikemukakan, disebutkan di dalam hadis Ibnu Mas'ud, fil ladzi duriba sautan imtala al-qabri alaihi bihi naran, tentang orang yang dipukul dengan cambuk hingga makamnya dipenuhi api, likaunihi shalla salatan wahidatan bighairi tahurin, karena ia pernah melaksanakan salat tanpa bersuci, dan juga dia wa marra ala mazlumin falam yansuruhu, dan dia mengabaikan ataupun dia mengabaikan orang yang dizalimi hingga ia tidak menolongnya ya. Terus waqad taqaddama hadithu Samurah fi sahih al-Bukhari, juga telah disampaikan hadis Samurah di dalam sahih Bukhari ya, fi ta'dzibi may yukadzibul kadzabah, bahwasanya tentang siksa yang ditimpakan kepada seorang yang membuat kedustaan, fataballagha al-afaq, hingga mencapai ufuk ya, wa ta'dzibu may yaqra'ul qur'ani, dan juga azab kepada orang yang membaca Al-Qur'an, thumma yanamu anhu bil laili, kemudian ia tidur pada malam harinya, wala ya'malu bihi bin nahari, kemudian ia tidak mengamalkannya di siang harinya ya. Wa ta'dzibuz zunati waz zawani, dan juga siksa yang ditimpakan kepada para pezina, baik itu laki-laki dan perempuan ya. Wa ta'dzimu akalur riba, azab kepada orang yang makan riba, kama syahadahumun nabiy sallallahu alaihi wasallam fil barzakh, sebagaimana dan siksa-siksa yang lainnya seperti yang disaksikan oleh Nabi di alam barzakh. وتقدم حديث أبي هريرة الذي فيه ردح رؤوس أقوام بالصخرة, disebutkan dalam hadis Abu Hurairah tentang kepala orang-orang yang dipukul dengan batu ya, litathaquli ru'usihim 'anis salati, disebabkan oleh kepala mereka yang berat melaksanakan salat, walladzina yasrihuna bainad dhari'i wazzaqum ya, dan juga ada pula orang yang memakan daging busuk dan kotor ya, litarkuhum zakata amwalihim ya, ada pula orang yang memakan daging busuk dan kotor, mereka memakan daging dhari' wazzaqum ya. Walladzina ya'kuluna al-lahmul mantina al-khabith lizinahim, orang-orang yang memakan daging kotor karena zina yang mereka lakukan di dunia. Walladzina tuqridu syafahuhum bimaqaridin min hadithin liqiyamihim fil fitani bil kalami wal khatabi, dan juga demikian pun ada juga orang yang memotong bibirnya dengan gunting besi karena suka menyebarkan fitnah dalam ucapan dan ceramahnya ya. Wal khatabi. وتقدم حديث أبي سعيد وعقوبة أربابا تلك الجرائم, telah disebutkan hadis Abu Sa'id tentang siksa yang ditimpakan kepada orang-orang yang melakukan berbagai kejahatan. فَمِنْهُمْ مَنْ بُطُونِهِمْ أَمْثَالُ الْبُيُوتِ, di antara mereka ada yang perutnya menggelembung sebesar rumah. وَهُمْ عَلَى سَابِلَةِ آلِ فِرْعَوْنَ,
mereka berada di jalan pengikutnya para Fir'aun. Wahum akalatur riba, mereka adalah pemakan riba. Wa minhum man tuftahu afwahuhum fayul qamunal jamara hatta yakhruju min asafilihim. Di antara mereka ada yang membuka mulutnya lalu menyuapkan bara api hingga bara itu keluar dari duburnya. Wahum akalatu amwalul yatama, mereka adalah orang-orang yang memakan harta anak yatim. Wa minhum man mu'allaqatu bithudihinna, dan juga mereka ada para wanita yang menggelantung pada payudaranya. Wahunnaz zawani, mereka adalah para wanita pezina. Wa minhum man tuqata'a junubihim wa yut'imuna luhumahum, dan di antara mereka ada yang memotong daging lambungnya lalu memakannya. Wahum al-mughtabun, mereka adalah orang-orang yang suka menggunjing. Wa minhum man lahum adfarun min nuhasin yakhmishuna wujuhahum wa sudurahum, di antara mereka ada yang memiliki kuku dari tembaga lalu mereka mencakar muka dan wajah mereka. Wahum alladhi yumazziquna a'radan nas, mereka adalah orang yang suka menodai kehormatan manusia, ya. وقد أخبر النبي عن صاحب الشملة التي غلها, dan juga Rasul mengabarkan kepada kita tentang orang terbunuh di medan jihad. التي غلها من المغنم أنها تشتعل عليه نارا في قبره, yang menggunakan mantel yang diambilnya dari harta rampasan perang. Mantel itu berubah menjadi api dan membakarnya di dalam kubur. Hadza walahu fiha haqqun, orang ini sebenarnya memiliki hak terhadap harta rampasan. Fa kaifa biman zalama ghairuhu bima la haqqa lahu fihi, lalu bagaimana dengan orang yang mengambil yang bukan haknya. Fa'adzabul qabri min ma'asil qalbi wal aini wal udhuni wal fami wal lisani wal butni wal farji wal yadi wal rijli wal badani kullihi. Siksa kubur bisa disebabkan oleh kemaksiatan hati, oleh mata, oleh telinga, oleh mulut, oleh lisan, oleh perut, oleh kemaluan, oleh tangan, oleh kaki, dan oleh seluruh anggota badan, ya. Fal-kadzabu, ya. Inilah gambaran-gambaran orang yang mendapat siksa di dalam kuburnya karena kejahatan yang dilakukannya, yaitu fal-kadzabu, orang yang mengadu domba, orang yang berdusta, wan namamu wal mughtabu, yaitu orang-orang yang suka menggibah, wa syahiduz zuri, orang-orang yang suka memberikan kesaksian palsu, wa qadzafal muhsanu, orang-orang yang menuduh para wanita yang suci, wal mudi'u fil fitnati, menyebarkan fitnah, wadda'i ilal bid'ati, mengajak pada bid'ah, ya. Wal qailu 'ala Allahi wa rasulihi ma la ilma lahu bihi, mengatakan tentang Allah dan Rasulnya yang tidak dilandasi ilmu pengetahuan. Wal mujazifu fi kalamihi, yang berbicara semaunya tanpa aturan. Lanjut. Wa akalur riba, makan riba. Wa akalu amwalal yatama, makan harta anak yatim. Wa akalus suhti minar rishwati wal birtili wa nahwahuma, memakan uang suap, ya, dan juga mengambil. Wa akalu mali akhihil muslimi bighairi haqqin aw mali al-mu'ahadin aw malul mu'ahadi, memakan atau mengambil harta saudaranya sesama muslim secara tidak benar atau mengambil harta ahli zimmah. Wa syaribul muskiri, yaitu minum minuman yang memabukkan, khamar. Wa akalu luqmatus syajaratil mal'unah. Wa zani wal liwati, berzina dan homoseks, ya. Wasariqu, mencuri. Wal khainu, menipu. Wal ghadiru, menumpuk barang. Wal mukhadi'u, melakukan hal yang dibenci Allah. Wal makiru, ya, menguburkan hal-hal yang
diharamkan oleh Allah. Wa akhadhar riba, wa mu'tihi wa katibihi wa syahadahi. Orang yang mengambil riba, baik itu dia yang mengambilnya, baik itu orang yang memberinya, orang yang menulisnya, ataupun saksinya. Wal muhallalu lahu, dan juga wal muhtalu ala isqati faraidillahi wartikabi muharimihi wa mu'dzil muslimina, dan juga menyakiti orang-orang yang muslimin, wa muttaba'un auratahum, wal hakimu bighairi ma anzalallah, berhukum dengan apa yang tidak dengan apa yang diturunkan Allah, wal mufta bi khilafi ma syara'ahu Allah, memberikan fatwa tidak dengan sesuai syariat Allah, wal mu'inu 'alal itsmi wal udwan, saling bertolong-tolongan dalam kejahatan atau dalam keburukan, wa qatilun nafsal lati harramallah, membunuh jiwa, wan nalhidu fi harramallah, wal mu'attilu li haqa'i asma'ullah wa sifati al mulhi fiha, wal muqaddimu ri'ayihi wa dhuqihi wa siyasati ala sunnah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan banyak lagi perbuatan lainnya, walamma kana aktsarun nasi kadzalika kana aktsaru ashabil quburi mu'adzibina, karena banyak manusia yang mengerjakan hal-hal yang di atas, maka banyak juga penghuni kubur yang mendapat siksaan. Wal faizu minhum qalilun, sedikit sekali orang yang lolos dari siksaan itu. Fadhawahirul quburi turabun, secara zahir makam itu memang hanya tanah. Wa bawatiniha hasaratun wa adzabun, namun di dalamnya ada siksaan dan panas yang menggelegak seperti air yang mendidih di dalam perut. Zawaruhuma bit turabi wal hijaratu al manqushatu mabniyatun, secara zahirnya memang dari tanah dan batu, wa fi batinihi dawahi wal baliyati, namun di dalamnya ada siksaan yang panas, taghli bil hasarati kama taghli al quduri fima fiha, mereka tidak lagi mempunyai harapan dan syahwat, wa bihaqqi laha, demi Allah, wa qad hila bainahuma wa bainasy syahwatuma wa amaniha, selanjutnya, tallahi laqad wa'adat, demi Allah peringatan telah disampaikan. Fama taraktu lawa'idin maqalan, kalian berada di sini dan begitu cepat kalian akan meninggalkannya. Wanadat, kemudian kalian dipanggil, ya ummarud dunya laqad a'maratahum daran mushikatan bikum zawalan, kalian berada di dunia dan kalian akan begitu cepat akan meninggalkannya. Wa kharrabatum daran antum musri'una, kalian merobohkan tempat tinggal padahal kesanalah kalian akan berpindah. Ilaiha anqalan ammartum buyutan li ghairikum manafa'uha wa suknaha, kalian membangun rumah bukan milik kalian dan kalian robohkan suatu rumah. Wa kharrabtum buyutan laisa lakum masakinu siwaha, kalian robohkan rumah yang satu-satunya rumah yang akan ditempati selamanya. Hadhihi darul istifa, inilah rumah tempat menuai tanaman. Wa mustaudaul a'mal, ini semua dapat dijadikan pelajaran antara taman surga dan lubang api. Wa yabdar zar'u hadhihi mahallul ibar riyadu min riyadil jannati au hufratin min hufarin niran, ini semua dapat dijadikan pelajaran antara taman surga dan lubang api neraka.